Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahbudardin dengan NIM SFP1228083. Baik, pada video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yang dimana pada video sebelumnya kita telah mempelajari dan memahami sederhana mungkin mengenai Introduction to Python Programming atau perkenalan dalam pemrograman programming Python, dan sekarang kita akan melanjutkannya, yaitu mengenai Object Oriented Pemrograman with Python atau pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini adapun topik yang akan menjadi pembahasan video kali ini yakni Introduction to OOP atau perkenalan pada pemrograman berorientasi objek sendiri. Selanjutnya ada classes dan objek, kemudian ada operator overloading atau operator berlebihan, ada iterator for class, lalu inheritance atau pewarisan, kemudian abstract class, ada namespace, dan yang terakhir itu force deep copying. Nah, sekarang kita masuk ke perkenalan, introduction. Yang pertama, apa itu pemrograman berorientasi objek atau OOP? OOP atau Object Oriented Programming is an approach from a real world, yakni sebuah pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata, misalnya mobil, rumah, dan sebagainya, dan hubungan antara benda-benda, misalnya siswa dan guru, perusahaan dan karyawan, dan sebagainya. Dengan kata lain, OOP itu memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar entitas mereka. Kemudian, why OOP is needed? Mengapa OOP diperlukan? Nah, OOP bertujuan untuk memberikan kualitas pada program perangkat lunak. Nah, yang gimana kalau di sini? Ini yang pertama, ketahanan terhadap kegagalan. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Nah, kemampuan beradaptasi ini itu kalau dia berukuran besar dapat dengan mudah beradaptasi dengan mengakomodasi dengan perubahan baru. Nah, yang ketiga, dapat digunakan kembali. Nah, pada basis kode yang sama dapat digunakan kembali atau digunakan berulang kali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit effort atau usaha. Nah, lalu how does OOP achieve these goals? Dan adapun tujuan dalam OOP ini, yakni akan kita pahami ada 3. Yang pertama ada enkapsulasi, yakni dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi akses dari luar. Kemudian ada modularitas atau modularity, yang dimana komponen perangkat lunak yang berbeda dan dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda pula, atau yang bisa kita kenal dengan pewarisan atau inheritance. Nah, yang selanjutnya adalah abstraction atau abstraksi, yang dimana menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi sehingga dapat memudahkan kita ataupun orang lain untuk memahami dan menggunakan kode. Nah, ini yang dikenal sebagai abstract class atau kelas abstrak. Nah, selanjutnya ada software development atau pengembangan perangkat lunak. Nah, bisa kita lihat pada slide layar ini. Inilah merupakan tahap-tahap dalam pengembangan perangkat lunak yang paling umum digunakan. Nah, yang pertama, desain. Nah, di mana-mana setiap programmer atau setiap orang yang ingin merancang perangkat lunak, pengembangan perangkat lunaknya, pasti hal pertama yang dilakukannya itu membuat sebuah desain. Entah itu desain sistemnya atau desain database-nya, desain dan desain yang lainnya sebagainya. Nah, setelah kita melakukan desain, kita lanjut ke implementation atau implementasi. Di implementasi ini kita membuat sebuah program yang mengimplementasikan atau menyesuaikan dengan desain yang telah kita buat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita melakukan testing dan debugging. Jikalau pada bagian implementasi ini, anggaplah program sudah selesai, ya. Nah, maka kita akan melakukan pengujian pada program tersebut atau perangkat lunak tersebut, yakni dengan testing dan debugging, yang dimana testing dan debugging ini kita lihat pada slide di layar ini ada 3. Ada top down,
yang untuk mematikan ada bottom up yang unit testingnya, dan ada debugger, breakpoints, print statement, atau pernyataan cetaknya. Nah, untuk contoh kode dari pengujian debugging ini sederhana saja, ya. Yang di sini merupakan contoh kode yang caranya paling umum digunakan, yang paling sederhana digunakan untuk mudah dipahami. Nah, bisa kita lihat if underscore name underscore sama dengan underscore main underscore maka jalankan perform testnya. Nah, kode ini merupakan konstruksi kondisional ya yang akan dieksekusi ketika Python itu dipanggil langsung pada modul yang kita buat. Nah, namun tidak akan dieksekusi ketika modul yang kita buat itu diimport atau digunakan pada proyek perangkat lunak yang lebih besar. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai pengembangan perangkat lunaknya. Nah, sekarang kita lanjut pada bagian definisi kelas atau class definition. Nah, di sini a class serve as a primary means for abstraction, yakni kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi, yakni dalam programan oriented object. Selanjutnya, a class consists of the following two components. Sebuah kelas terdiri dari dua komponen, yakni yang pertama adalah method or number function, ya, atau metode atau fungsi anggota. Kemudian ada attributes yang berupa data members, fields, or instance variable, ya. Lalu ada selanjutnya a class should provide. Ada sebuah kelas yang harus menyediakan, kurang lebih yang akan disediakan di sini ada 3. Yang pertama ada encapsulation untuk data members or non-public, anggota data yang bersifat non-public. Selanjutnya ada error checking atau pemeriksaan kesalahan, dan codes for testing across methods. Ini kode untuk menguji metode kelas. Nah, kita lanjut pada bagian kelas dan objek. Nah, class is blueprint for creating object. Jadi, kelas itu adalah sebuah cetak biru untuk membuat objek. Nah, yang dimana akan menyingkat data dan metode menjadi satu. Selanjutnya, ada sebuah konstruktor dalam suatu kelas, yakni underscore init underscore, ya, yang dimana konstruktor yang akan dipanggil ketika suatu objek itu dibuat. Jadi ibaratnya si konstruktor ini merupakan sebuah template dalam kelas tersebut. Lalu, Python tidak mendukung kontrol akses formal. Kebijakan ini menerapkan perlindungan data hanya berdasarkan konvensi. Kemudian, nama anggota yang dilindungi diawali dengan garis bawah tunggal, ya. Kemudian nama anggota dengan data pribadi diawali dengan garis bawah 1. Untuk kodenya kurang lebih seperti ini, kita zoom saja. Jadi kemudian coba kita tes ikuti sehingga bisa tampil sesuai dengan output yang telah diberikan di sini. Jadi pertama-tama adalah kita buat kelas person, kemudian kita buat template-nya, konstruktor ini itu sendiri, ya. Di sini kita buat kelas person nah di sini name-nya sama dengan non, kemudian age-nya sama dengan non. Terus
Nah, setelah itu kita protect dia. Jadi dengan garis bawah tunggal untuk kita protect dia. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Setelah kita membuat initnya, print, kita berikan ini, kita buat set atributnya. Di sini parameternya ada self, kemudian name, kemudian age, kemudian gender. Oke, kita langsung set atributnya. Kita copy saja ini, sini. Name, age, gender. Ini karena private.
Kita buat sini objeknya person1, kemudian kita panggil nama kelas person, kita berikan inputannya, misalnya name-nya siapa, Ade, kemudian usianya 19, kemudian gendernya laki. Nah, setelah itu kita tes untuk memperoleh atributnya. Berarti di sini person1 get atribut. Nah, setelah itu kita tes set atributnya. Person1 itu kita set atributnya, misalnya namanya Ade, usianya 20, kemudian gendernya laki-laki. Kemudian kita get atribut. Kita buat objek keduanya person2, kita panggil kelasnya kelas person. Person2 sama plus get atribut. Nah, saya person2 titik gendernya perempuan, Saili. Age-nya 25. Person2 titik get atribut. Nah, kita print. Gender of person2 is person2 dot Oke, kurang lebih codingannya sudah kita ikuti semua. Nah, sekarang kita lihat apakah hasilnya seperti ini. Apakah sesuai seperti ini atau bagaimana? Oke, kita jalankan. Line 12.
gender, person gender. Gender. Terus gender. Kita jalankan person titik gender swatri. Kita self gender nah kita lihat. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Nah, person 1 kita panggil kelas person dengan atributnya itu dengan nama AD, dengan age-nya itu usianya 19 dan gendernya itu laki-laki. Nah, kemudian kita peroleh atributnya. Nah, sehingga seperti ini. Hello, my name is self name. Nah, hello self, age-nya is 20. Nah, hello my gender is underscore gender, yaitu ini laki-laki. Kemudian kita tes lagi person 1, kita set atributnya. Nah, seperti ini. So, kemudian kita tampilkan atributnya hello my name is Ade. Jadi atribut yang telah kita set itu kita set kembali di metode set atributnya dengan atribut isian yang baru, yakni AD itu 19 laki-laki, sehingga kita tidak memperoleh atributnya. Maka hello my name dan my gender is-nya itu berubah ya. Kemudian kita lanjut di person yang kedua. Kita hanya panggil kelasnya saja, namun kita tidak mengatur atributnya. Nah, sehingga kita memperoleh atributnya my name is none, my age is none, my gender is none. Nah, mengapa none? Karena none ini merupakan nilai default dari parameter template yang telah kita definisikan tadi. Jika tidak ada include untuk parameternya, maka akan dikembalikan dengan nilai defaultnya, yakni berupa none. Oke, selanjutnya kita buat lagi yang person kedua. Yang person kedua kita berikan untuk gendernya adalah perempuan, untuk name-nya itu Sally, dan untuk age-nya itu 25. Ya, kita sudah set nih. Ketika kita get atributnya untuk memperoleh apa saja sih parameter yang telah kita set dalamnya. Nah, rupanya hello, my name is Sally, my age is 25, dan my gender is none. Nah, mengapa none? Karena ini kita amankan dia ya. Kita amankan dengan menggunakan underscore sebanyak 2 kali, atau kita berikan aksesnya ini hanya akses privat. Nah, yang dimana ketika ditampilkan di dalam terminal ini, nah tidak akan tampil isian yang telah kita setting dari dalam variabel gender ini ya. Jadi untuk memanggilnya kita buatkan seperti ini. Gender of person 2 is person 2 gender. Kita bersihkan person 2 underscore gender, sehingga tampilan gendernya adalah perempuan. Seperti ini, kurang lebih seperti itu.
Saya zoom out kembali. Kita masuk di kelebihan operator atau operator overloading. Nah, operator overloading redefining the behavior of standard operator and function. Jadi, mendefinisikan ulang perilaku operator dan konsistensi data untuk berbagai objek yang ditentukan ulang. Nah, operator standar contohnya tanda tambah, ya, yang menyediakan fungsional yang berbeda untuk operan berbeda. Ya, misal contoh seperti ini. Ada objek A dengan kelasnya siswa 1, kemudian ada objek B ada kelasnya siswa 2. Nah, ketika A tambah B itu bagaimana? Nah, untuk contoh codingannya kita tidak perlu untuk terlalu berpaku di sini. Kita berikan contoh yang sederhana saja. Operator overloading. Nah, kita ikuti saja. Kita kembali ke codingan. Kita hapus saja. Nah, misalnya kita print 2 ditambah 3. Kemudian kita print tambah 4, 5. Kita copy saja. Di sini objeknya adalah A sama dengan seperti ini. Oh, B-nya 78, terus C-nya print 23 tempat 45, A-nya B-nya 78, 10, 15. Kaki deh. Terus C-nya A tambah B. Tambah B. Terus kita print C-nya. Terus kita print
Tom tambah Harry. Nah, sudah seperti ini. Dua koma tiga tambah 4 itu di print. C A tambah B. Nah, tambah B itu sudah benar harus. Nah, seperti itu. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Nah, untuk print yang pertama, operator standar yang pertama itu akan langsung menjumlahkan 2 tambah 3 sama dengan 5, sehingga jadi 5. Nah, untuk bagian list, atau apabila kita memiliki list seperti ini, 2, 3, kemudian ditambah 4, 5, itu hasilnya bukan 2 ditambah 4, 3 tambah 5, bukan, tapi akan menggabungkan menjadi satu list yang utuh, hingga seperti ini. Ada list yang berisi 2, 3, 4, dan 5. Lalu, nah di ini kita buat variabel A itu isi listnya adalah 2, 3, dan ada 4, 5. Dan kemudian variabel B isi listnya 7, 8, dan ada 10, 11. Nah, ketika kita operator standarkan atau kita tambahkan A dengan B, maka hasilnya menjadi seperti ini. 2, 3, 4, 5 digabungkan dengan 7, 8, 10, 11. Nah, dan untuk ini string akan menjadi seperti ini. Tom Harry. Tom tambah Harry, jadi Tom Harry kita menggunakan operator standar, maka akan digabungi seperti ini. Jadi Tom Harry. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai operator kelebihan atau operator overloading yang akan mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standarnya. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut. Nah, operator kelebihan beban itu melalui metode bernama khusus. Nah, yang dimana the behavior of standard of operator atau perilaku operator dan fungsi bawaan pada Python itu dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode yang bernama khusus. Nah, jadi metode standar contohnya seperti tambah ini apabila dalam OOP diimplementasikan dengan sebuah metode yang namanya ini underscore add underscore. Ya, selanjutnya ada kelebihan beban atau operator overload yang non operator. Contohnya seperti strfoo. Ya, untuk suatu objek yang dengan mengimplementasikan metode foo.xtr. Nah, lalu jika ada host tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan oleh pengguna, maka tidak diimplementasikan dalam ditentukan oleh pengguna, maka sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Ya, oke, kurang lebih untuk berbagai operator overloadingnya itu seperti ini.
Nah, misal sintaks A tambah B, apabila di OP itu kita harus menunjukkan dengan A dot ya, underscore underscore add underscore underscore B. Nah, untuk kurang kita sub, untuk kali kita pakai mul, dan untuk bagi untuk true modulus mod. Kurang lebih semua sintaks-sintaks dari operator standar ini atau operator overloading ini akan diimplementasikan dalam lebih sederhana di OOP dengan menggunakan special method yang telah tersedia di package atau library Python. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang operator kelebihan beban untuk kelas vektor. Nah, coba kita lihat di sini ada contoh kelas vektor dengan menggunakan vektor kelas. Ini bisa dilihat codingannya. Ini bisa dilihat dengan hasil seperti ini. Kita lihat A dimensinya 5, B dimensinya 5. Nah, ketika kita set indeksnya A yang kedua itu sama dengan 3, berarti 0, 1, 2 sama dengan 3. Kemudian B indeks ketiga 0, 1, 2, 3 sama dengan 2, maka menjadi seperti ini 0, 0, 3, 2, 0, 0 apabila kita tambahkan A dengan B-nya. Ya. Nah, jadi ini merupakan dimensinya sebanyak 5, A 5, B 5. Ketika kita set, maka akan mengikut sesuai dengan pengaturan set indeksnya, sehingga menjadi seperti ini 00, 32, 00. Nah, dan kita lakukan pengecekan di sini. Ternyata the vector has zero length. Kita tentukan boolnya dari si. Nah, sini kita tentukan boolnya dari si D, dari si vektornya, yang dimana akan memeriksa dari si C-nya ini apakah dia itu vektornya memiliki 0, 0 atau 0 atau tidak. Nah, rupanya yang dijalankan dari ini setelah mencek semuanya, ternyata ini yang dijalankan. The vector has zero length, karena benar vektor ini memiliki nilai 0. Nah, atau ini has zero length. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan di iterator for a class atau iterator untuk kelas. Nah, sebuah iterator untuk suatu koleksi ini menyediakan satu kunci behavior, yakni yang mendukung metode khusus bernama ini bernama metode underscore next. Nah, jadi metode ini akan mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika ada atau memunculkan stock iteration, yakni pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen yang lebih lanjut. Nah, kemudian ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator, yakni dengan menggunakan sintaks generator, yakni next yang merupakan dan iter yang mendefinisikan len dan juga get item untuk metode kelas yang ditentukan pengguna. Nah, kita akan mencoba untuk membuat iterator kelas menggunakan sintaks generator. Saya langsung zoom in saja ini. Kita coba ikuti lagi. Nama kelasnya sequence kelas
out.k if cell titik dot k ini kebesarkan k len cell titik set cell titik k kita else-kan lagi rise stop iteration kita buat lagi def iter return self terus kita sini data sama dengan 7,8,9,2,3,5 terus for i in ini operator kurung data terus kita print i coba kita run dan 9 terus oh oke, ini kita sudah lihat outputnya sudah sesuai. Nah, ini sudah sesuai ya. Nah, 789235. Jadi, dari data yang telah kita berikan ini berupa sebuah list. Ketika kita print i-nya dengan menerapkan sequence iterator atau iterator pada sebuah kelas dengan menggunakan next dan juga iteration-nya, maka akan diberlakukan dan ditampilkan seperti ini secara berurutan ke bawah seperti ini, dan juga akan berlanjut sesuai dengan data yang telah kita berikan. Jadi 7 kemudian 8 selanjutnya sampai di 5 dan program selesai. Kurang lebih seperti itu mengenai iterator dan juga generator. Kita lanjut. Nah, itu kalau kita menggunakan fungsi next dan iter, bagaimana kita menggunakan fungsi len dan juga get item.
Nah, yang dimana implementasi ulang fungsi range Python yang akan memungkinkan untuk mengeksekusi perulangan for pada rentang tertentu. Nah, ini sudah ada codingannya. Nah, di sini bisa kita lihat codingannya. Di sini ada pengisian jika statement sama dengan 0, maka res value-nya errornya adalah step cannot be 0. Nah, terus jika stop is known, maka stopnya itu sama dengan 0. Terus startnya itu koma start, yaitu di sini ada self length max 0, stop dikurang start tambah step kurang 1. Nah, di sini terus di sini kita self dot underscore start sama dengan start. Nah, terus self titik underscore step sama dengan step. Terus di sini kita buat lagi def len untuk selfnya. Nah, untuk def get item self k. Terus kita buatkan kondisi di sini. If k lebih kecil dari 0, maka k tambah sama dengan len self. Terus if not 0 lebih kecil sama dengan k, maka self length rise index error, index out of range. Terus kita return self titik start tambah k dikali self titik underscore step. Nah, di sini kita range-nya kita tulis di sini ada variable r sama dengan range 8140 145. Nah, kita print length of r sama dengan length r. Nah, kita print lagi 16 element of i sama dengan r 15. Nah, di sini kita akan perulangan for i in r print in sama dengan print. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Ada di sana. Nah, setelah dihasilkan length of r itu sama dengan 27, section elemennya ada 83 dan seperti ini untuk range dari 8 sampai 140 dengan masing-masing itu adalah oke. Kurang lebih seperti itu dan iterator dalam sebuah kelas. Kita lanjut ke inheritance, pewarisan. Nah, yang dimana pewarisan atau inheritance itu merupakan cara alam untuk mengatur berbagai komponen struktur paket perangkat lunak secara dinamis. Nah, yang dimana pewarisan itu memungkinkan kelas baru disebut sebagai subkelas anak atau kelas anak untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang sudah ada atau kelas dasarnya atau kelas induknya atau superkelasnya sebagai titik awal. Nah, untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Oke, langsung saja karena berhubung sudah codingannya, kita langsung saja jelaskan dengan singkat. Nah, untuk yang pertama kita buat sebuah kelas. Nah, kelasnya ini berupa credit card. Kemudian seperti biasa di awal pasti kita menggunakan dev underscore init. Nah, kita buatkan seperti ini. Kemudian ini kita zoom self.customer bank limit dan balance, dan kita buat
Buat metode-metodenya ada get customer, get bank, get account, get limit, get balance. Nah, kita metode selanjutnya untuk charge ya, charge dengan parameternya yakni self dan price. Nah, seperti ini. Jikalau price kita tambah dengan self balance lebih dari limit, maka return false. Jikalau kondisi salah else, maka si self dot balance ditambah price dan kita kembalikan nilainya sebagai itu. Lalu kita membuat metode untuk make payment seperti ini. Kita lanjut lagi di sini. Nah kita lakukan pengetesan if underscore name underscore sama dengan main, wallet masih list kosong. Nah, wallet tersebut kita append-kan si kelas credit cardnya. Nah, kemudian kita buatkan perolangannya seperti ini. Large range customer bank akan limit balance. Nah, seperti ini. Oke. Sehingga apabila di running hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, customernya ada John Bowman, banknya ada Collector Serving, account ini seperti ini. Limit balance new balance. Kemudian ini customernya lagi. Tapi dengan bank yang berbeda. Dan ini juga bank yang di sini ada parameternya, ada banyak, ada 308. Yang dimana fungsi ini membuat akun baru untuk pelanggan yang memungkinkan untuk mengambil data terkait pelanggan sehingga biaya dapat dibebankan ke kartu dan pengguna dapat menggunakan pembayaran sehingga pengeluaran tidak melebihi batas kartu. Oke, itu tadi adalah pembuatan kelas. Ya, membuatkan dan kelas ini adalah merupakan kelas induk. Nah, untuk pewarisannya atau inheritance-nya kita buat lagi sebuah kelas. Kita buat sebuah kelas yang dimana ini nanti akan menginstance inheritance atau mewarisi kelas dari si induknya. Misalnya ini kita membuat kelas operator credit card. Nah, itu akan mewarisi dari kelas induknya yang sebelumnya credit card. Jadi ini diwarisi. Nah, kemudian kita buat lagi template-nya, metode-metodenya untuk merubah atau membuat new behavior-nya dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, oke. Nah, sehingga kelas anak ini akan mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru dan memodifikasi perilaku pengisian kartu dengan memungut $5 jika tagihan ditolak dan memodifikasi fungsi pembayaran kartu dengan membebankan bunga saldo yang telah dijatuhkan tempo. Oke, lanjut kurang lebih seperti itu. Jadi dari kelas induknya yakni credit card dengan customer bank behaviornya seperti ini, maka kelas anaknya itu predator credit card akan mewarisi kelas induknya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Untuk penyebaran lebih lengkapnya bisa dibelajar ulang untuk membuat kita lebih memahami mengenai apa pewarisan inheritance ini dan juga materi-materi yang ada di video ini yang dirasa kita lanjut ke kelas abstrak. Kelas abstrak itu dapat dianggap sebagai cetak biru atau template dari kelas lainnya, di mana kelas abstrak adalah kelas yang berisi saldo atau metode abstrak dengan metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasi. Kelas abstrak tidak dapat dipakai dibutuhkan subkelas kelas anak untuk menyediakan implementasi, sehingga kelas abstrak diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antar muka yang disederhanakan sambil menyembunyikan implementasi yang bisa
mendasarinya. Jadi kurang lebih apabila kita membuat si kelas abstrak ini akan menjadi seperti ini. Ya, harus seperti ini. Kita importkan from ABC, import ABC, kita sudah ada model atau package yang disediakan Python untuk membuat sebuah abstrak kelas atau disingkat ABC. Nah, untuk metodenya kita awali dengan add abstract method, lalu abstract method untuk kelas abstrak sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita langsung lanjut saja di bagian ruang nama dan orientasi objek atau namespace and object orientation. Jadi, a class namespace includes all declarations that are made directly within the body of the class definition. Ini yang dimana mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Nah, jadi semua fungsi yang telah dibuat sebelumnya ataupun pada contoh ini yang di atas, semua fungsi yang kita buat ini merupakan namespace, ruang nama kelas. Nah, kelas ruang nama yang mencakup semua deklarasi yang dibuat di dalam semua ini, kurang lebih seperti itu. Nah, sini ruang nama kelas. Oke, sekarang kita lanjut untuk di bagian terakhir, yakni shallow and deep copying. Ya, untuk shallow and deep copying ini saya langsung berikan sebuah contoh sederhana. Kita hapus dulu. Yang pertama, kita import yang namanya copy. Kita membuat list yang utuh dengan deklarasi sederhana. Misal list utuhnya itu misalnya adalah color seperti ini. Nah, dalam bentuk list tapi dengan dictionary yang sama. Misalnya dictionary-nya itu adalah color, kemudian value-nya adalah red. Kita lanjut lagi, kita copy saja. Yang kedua misalnya adalah blue. Lalu kita terapkan kedua metode tersebut, yaitu shallow copy dan deep copy. Nah, misalnya yang pertama adalah shallow copy. Kita buat colors, shallow, sama dengan kita tulis di sini list. Nah, dan parameter yang di dalamnya kita isikan dengan si variabel yang telah kita definisikan ini. Berarti colors. Nah, sekarang kita berikan lagi untuk deep copy. Colors, deep, cara dengan kita memanggil copy titik deep copy, terus kita print. Ini untuk mempermudah kita pakai format kita string aslinya itu sama dengan masih utuhnya itu colors.
cell. Kita buatkan saja baris baru. Terbalik. Gitu, terus kita sini shallow. Shallow sama dengan colors shallow. Shallow. Terus di sini kita buat lagi yang baru. Dan di sini deep sama dengan colors deep. Nah, seperti itu. Sebentaran. Nah, ya. Kita lihat di sini. Oke. Nah, untuk list aslinya masih sama. Color red, color blue. Karena kita buat secara manual tadi dengan tanpa ada perubahan apapun, langsung dari kita yang set. Nah, kemudian shallow kita tidak membuat lagi seperti ini manual, tapi kita otomatiskan dengan cara mengcopy list tersebut dengan menggunakan metode shallow copy. Jelas masih sama, dia mengcopy list aslinya. Begitu pula deep mengcopy dari list aslinya. Nah, bagaimana jikalau kita tes melakukan sebuah perubahan? Kita akan mengubah nilai pada list aslinya. Misalnya di sini. Kita buat seperti ini. Colors yang indeks ke nolnya, kemudian i-nya dengan color. Nah, kita merubah value-nya, misal kita berubah menjadi yellow. Seperti ini, kita harus jalankan ya. Nah, bisa kita lihat. Sebelum perubahan tadi, ya, semua list itu colors, semua list ini tadi sebelum perubahan itu memiliki nilai yang sama, baik itu kita menggunakan shallow copy dan juga deep copy. Tapi kita lihat ketika kita sudah melakukan perubahan, ya, kita melakukan perubahan, maka terdapat 3 bagian. Yang pertama, colors, indeks yang ke 0, kemudian color, key-nya itu color, itu menjadi yellow. Yang kedua, yakni metode shallow copy. Ya, metode shallow copy itu akan mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan. Karena shallow copy ini hanya menyalin referensi ke objek yang sama. Nah, yang kita salinkan dari list aslinya. Nah, ketika kita sudah rubah list aslinya ini colornya menjadi yellow, maka otomatis shallow copy-nya juga akan mengalami perubahan. Nah, seperti ini. Sementara untuk deep copy, kita lihat deep copy. Kita lihat di sini deep copy itu dia tidak akan mengalami perubahan karena deep copy membuat salinan yang terpisah dari setiap objek, sehingga perubahan pada colors pada list aslinya tidak akan mempengaruhi deep copy yang telah kita buat. Oke, baik, kurang lebih seperti ini.
mengenai object oriented programming Python dengan sederhana, dan insya Allah mudah-mudahan mudah dipahami. Semoga apa yang kita paparkan di video ini bisa dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Dan saya mohon maaf apabila ada yang tidak dimengerti atau ada kekurangan ataupun kesalahan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget like and subscribe.